فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Contohnya adalah ayat kedua dari surat Al-Ankabut. Contoh ayat yang menunjukkan bahwa kalimat fitnah bermakna al-ibtida' wal-ikhtibar di dalam bahasa Al-Quran. Ayat kedua dari surat Al-Ankabut. Allah Jalla wa'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka beriman, bahwasanya mereka tidak akan diberikan fitnah? Maksudnya ay wahum la yubtalun. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ay la yubtalun maknanya adalah bahwa mereka tidak akan diberikan ujian. Nah, ini makna fitnah yang pertama di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Makna fitnah yang kedua di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah as-saddu 'anis sabili war-radd. As-saddu 'anis sabili war-radd, memalingkan manusia dari jalan kebenaran atau menolaknya, menolak kebenaran. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah berfirman, wahdharuhum an yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Waspadalah engkau dengan mereka, jangan sampai mereka menfitnahmu dari sebagian wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi, yaitu jangan sampai mereka memalingkan engkau dan menolakmu. Nah, yang ketiga, makna fitnah yang ketiga di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan makna al-azab. Ya, bermakna al-azab. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 110. An-Nahl ayat 110. Allah berfirman, "Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang telah hijrah setelah mereka difitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Rabbmu setelah itu semuanya adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di sini Allah mengatakan mereka hijrah setelah mereka difitnah, ay udzibu, setelah mereka diazab. Makna fitnah yang keempat di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah asyirku wal kufr, bermakna syirik dan kekufuran. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka orang-orang kafir sehingga tidak terjadi fitnah. Kata Imam Ibnu Katsir, ay syirk. Maksudnya adalah syirik. Juga seperti firman Allah Jalla wa'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatil. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini bukan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Ente jangan fitnah ana ya. Sungguh fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, akhi. Dia pun membawa ayat ini. Fitnah di sini bermakna kesyirikan. Makanya kalau kita lihat konteks ayat, mereka mengaibkan, menyalahkan kaum muslimin yang melakukan peperangan di bulan-bulan haram, di mana orang-orang jahiliyah tidak mau melakukannya sebagai bentuk pengagungan di bulan haram. Maka Allah katakan, seandainya itu terjadi, wal fitnatu asyaddu minal qatil. Sungguh syirik itu lebih kejam, lebih buruk daripada peperangan, daripada pembunuhan. Artinya kalian saja melakukan sesuatu yang lebih buruk di bulan haram, yaitu syirik, al-fitnah. Nah, wal fitnatu asyaddu minal qatil.
Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya syirik. Karena pembunuhan bukan syirik. Dan semua dosa yang di bawah syirik itu jika Allah berkehendak akan mengampuninya. Dan jika Allah akan berkehendak maka akan menyiksanya terlebih dahulu. Tetapi tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dan juga tidak membatalkan Islamnya. Berbeda dengan syirik besar. Nah, dan ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah bahwa bahasa Al-Quran itu tidak boleh seseorang memahaminya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa negaranya. Dikait-kaitkan dengan bahasa yang sedang berjalan di negerinya sehari-hari. Fitnah di Indonesia adalah menuduh. Kemudian dia membacakan ayat ini untuk menjadikannya dalil buruknya memfitnah orang lain. Ini keliru. Dan ini bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu agama. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka ketika seseorang mengatakan makna ayat ini adalah ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Usulun fit Tafsir, sebuah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah tafsir, maka secara tidak langsung dia telah mempersaksikan kepada manusia bahwasanya ini dia sedang mewakili Allah Jalla wa'ala. Nah, di dalam menyampaikan firman-Nya maka sangat berbahaya jemaah. Makanya para ulama di dalam ilmu tafsir menyebutkan landasan-landasan tafsir di dalam Islam ini. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini sangat banyak contohnya. Contohnya, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Apa makna at-tariq? Ayat sendiri yang menjelaskannya. An-najmus tsaqib. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah di sini dengan makna kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, ziyadah artinya tambahan. Tetapi datang riwayat dari Nabi SAW dan sebagian ulama mensahihkannya dan dari para sahabat Nabi. Dan mereka semua ulama tafsir ijma' dengan makna ini, bahwa ziyadah di sini dengan bermakna an-nadharu ila wajhillah, melihat ke wajah Allah Jalla wa Ala, menurut ijma' ahli tafsir. Nah, an-nadharu ila wajhillah. Dan juga seperti firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nabi mengatakan, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami. Bahwa makna kekuatan di sini adalah memanah. Yang ketiga adalah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan mereka para sahabat Nabi SAW. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Mereka menyaksikannya dan mereka langsung mempelajarinya kepada Nabi SAW. Bahkan datang dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya mereka terkadang mempelajari Al-Quranul Karim kepada Nabi 10 ayat demi 10 ayat. Dan mereka tidak melewatinya sampai mereka memahami maknanya, mengamalkannya dan tahu cara menerapkannya. Ayat dan hadis yang telah menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sebagai landasan di dalam agama ini, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Dan kita tidak fokus di situ karena sedang membahas makna fitnah. Tidaklah ini kita sebutkan kecuali sebagai isyarah. Yang keempat adalah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan mereka para tabi'in. Dengan ulama juga menegaskan tabi'in. Karena bahasa Arab belum mengalami perubahan yang banyak di masa mereka. Tidaklah bahasa Arab mengalami perubahan kecuali setelah 3 generasi terbaik ini. Contohnya hari ini banyak bahasa-bahasa dikira itu bahasa Arab, padahal itu bukan dari bahasa Arab. Sabun, ya, itu bukan bahasa Arab. Sebagian orang mengeluarkan hadis di atas mimbar Jumat, at-taubatu minadz-dzanb kas-sabuni 'ala ats-tsaub, katanya. Bertobat dari sebuah dosa itu seperti sabun di atas baju. Udah hadisnya, bukan hadis lagi. Ya, sudah melakukan kedustaan atas Nabi. Dan orang yang bisa bahasa Arab pun jadi tertawa. Semenjak kapan sabun berasal dari bahasa Arab? Ketika secara logika sabun diletakkan di atas baju, kalau nggak dicuci tetap nggak bersih. Ya nggak? Nggak mungkin bahasa seperti ini muncul dari Nabi SAW yang Allah anugerahkan jawami'ul kalim.
Nabi itu di antara mukjizatnya adalah memiliki jawami'ul kalim. Mampu mengeluarkan kata-kata yang simple tetapi memiliki makna yang sangat luas, yang sangat mencakup dan mudah dimengerti serta mudah dihafal. Itu namanya jawami'ul kalim. Nah, makanya di antara kaidah di dalam ilmu hadis untuk mendeteksi suatu hadis itu adalah hadis palsu adalah min rikakati al-fadhih. Di mana kata atau konteksnya dapat dirasakan tidak mungkin keluar dari mulutnya Nabi SAW karena kurang dalam sastranya, ya, atau kata-kata yang kurang pas. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan maknanya yang berlaku di dalam bahasa Arab. Itu yang terakhir. Tapi sebagian orang yang dikatakan ahli tafsir hari ini, dia jadikan bahasa Arab sebagai landasan tafsir yang utama. Sehingga tak aneh sebagian mereka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang menertawakan orang Arab yang tidak ahli tafsir terkadang sekalipun. Atau memang maknanya ada di dalam bahasa Arab tetapi menyelisih tafsirnya Al-Quran dengan tafsir hadis atau tafsir 3 generasi umat Islam yang terbaik. Contohnya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Sebagian orang menafsirkannya dengan mana istaula. Yang pertama, Al-Quran tidak menunjukkan bahwa istawa di sini bermakna istaula. Yang kedua, menyelisihi tafsirnya as-sunnah. Yang ketiga, para sahabat tidak demikian juga, para tabi'in juga tidak demikian, tabi'in juga tidak demikian. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun tidak dikenal kata istawa dengan mana istaula. Di dalam bahasa Arab sekalipun, ya, tidak dikenal istawa itu dengan mana istaula. Oleh karenanya kata para ulama, mereka yang menafsirkan istawa dengan istaula, mereka tidak hanya menyelisih Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Salaful Ummah, tetapi mereka juga telah menyelisihi bahasa Arab. Silahkan buka seluruh referensi di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu ta'rifat, baik itu karya Imam Ibnu Athir, Al-Azhari, Ibnu Faris. Semua mereka sepakat bahwa istawa kalau dia muta'addi bertemu dengan huruf ala, dia tidak memiliki makna selain irtafa'a wa ala, meninggi dan mengatas. Nah, hanya itu maknanya kalau muta'addi dengan ala. Nah, kalau dia muta'addi dengan huruf ila maka bermakna qasada. Dan kalau dia mujarrad tanpa ada huruf ala atau ila setelahnya maka bermakna kamula. Falamma stawa atainahu hukma. Tatkala dia telah sempurna Yusuf, maka kami pun memberikan hukum kepadanya. Tidak ada satupun kalimat istawa di dalam bahasa Arab dengan mana istaula. Nah, dan anggaplah sebuah kalimat itu di dalam bahasa Arab terkadang memiliki sebuah makna. Tetapi apabila pemaknaan ayat tersebut dengan makna tersebut menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka juga harus ditolak. Contohnya yadun. Yadun makna asalnya adalah yad, alat kekuatan, salah satu dari anggota tubuh. Yadun, tangan. Tetapi terkadang di dalam bahasa Arab ada mereka menyebutkan kata yadun dengan makna ni'mah. Tetapi itu bukan maknanya yang utama. Mereka mengatakan li Zaidin alayya li Zaidin alayya yadun. Zaid memiliki yadun atas saya. Maksudnya saya wajib memberikan sebuah yadun kepada Zaid. Maksudnya nikmat. Tetapi ini bukan maknanya yang utama. Karena maknanya yang utama adalah yadun, tangan. Dan dalam bahasa Arab setiap kalimat itu harus dimaknakan dengan maknanya yang utama dan tidak boleh dipalingkan dari maknanya yang utama kecuali ada dalil. Contohnya di sini nggak mungkin diterjemahkan tangan. Tetapi apalagi kalau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Para sahabat Nabi bal yadahum mabsuutatan, tidak ada yang menerjemahkannya dengan nikmat. Para tabi'in juga demikian, tabi'in juga demikian. Dan di dalam bahasa Arab juga makna yadun yang utama adalah tangan. Dan sesuai dengan kagungan yang Allah yang maha suci dari keserupaannya dengan makhluk tentunya.
Makanya jamaah dimuliakan Allah, untuk memahami Al-Quran dan menafsirkannya tidak cukup seseorang hanya bermodalkan dia hafidh Al-Quran, menghafal halaman-halamannya, nomor-nomor ayatnya, baris kedua, ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Yang belum pernah sepanjang sejarah kita melihat ada ulama sunnah ketika menyebutkan suatu dalil menggunakan metode yang seperti itu. Dan tidaklah ada yang melakukannya kecuali banyak salah dan kelirunya. Nah, maka tidak cukup bermodalkan hafal Al-Quran dan pintar bahasa Arab lah. Al-Quran, landasan menafsirkannya telah kita sebutkan tadi. Maka tiada yang meninggalkan landasan ini kecuali menyimpang. Kecuali menyimpang. Itu sudah berita dari Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, fasayakfikahumullah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْكُمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ, yang menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat Nabi sebagai standarisasi benar tidaknya seseorang di dalam beragama. Makanya terkadang tidak hanya sesat tetapi jadi lelucon. Nah, sepanjang sejarah tidak pernah dikenal asy-syu'ara dengan makna pemusik, tidak secara makna di dalam bahasa Al-Quran dan hadis, dan juga tidak di dalam bahasa Arab. Dan ayat dan surat syu'ara di dalam yang ada di dalam Al-Quran justru diturunkan untuk mencela mereka penyair yang dalam syairnya banyak kebatilan dan melalaikan mereka dari Allah. Kok malah surat ini dijadikan dalil bahwa adanya dari sebagian para sahabat Nabi yang pemain musik? Padahal jelas-jelas ayatnya, wasyu'ara'u yattabi'uhum ghawun. Nah, ini sebabnya karena menafsirkan Al-Quran bukan dengan landasan-landasannya. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan bahwa mana istawa, ulama salaf khilaf. Ada yang mengatakannya, ada yang tafwid, ada yang ta'wil. Pada kedua-duanya pendapat ahlul bid'ah. Bahkan tafwid lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah yang paling berbahaya, karena mereka yang paling terselubung dan tersamarkan bagi orang awam. Tafwid dan ta'wil kedua-duanya ya, adalah bid'iyah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ini sekedar isyarah. Sebagai contoh ayat ini Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatil, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka sebagian orang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa menuduh orang itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pada ini ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah dari ayat di dalam ayat ini bermakna kesyirikan. Dan jamaah dimuliakan Allah, ketika seseorang keliru di dalam menafsirkan Al-Quran dan dia sengaja karena telah berpaling dari landasan-landasan yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa yang tertinggi di dalam Islam, kata Imam Ibn Qayyim dengan dalil wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan dosa membunuh, dosa zina, dosa berbuat syirik, maka yang terakhir yang Allah sebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka sangat berbahaya jemaah. Karena kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ushul fi Tafsir, ketika seseorang mengatakan ini makna ayat, maka secara tidak langsung dia telah mempersaksikan kepada manusia bahwa dia saat ini sedang mewakili Allah. Ya, sedang menyampaikan firman Allah. Kalau keliru, ini masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat, juga seperti ucapan sebagian orang terkait firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga al-yakin datang kepadamu. Dijadikan sebagai dalil bahwasanya apabila seseorang sudah sampai ke tingkat ma'rifah, karena dia telah melakukan ini dan itu, puasa mutih dan sebagainya, maka dia sudah menjadi wali majdzub,
sehingga apa yang halal dan haram bagi keumuman manusia tidak berlaku lagi untuknya, karena dia sudah yakin. Dan perintah untuk beribadah kepada Allah itu adalah sampai al-yakin datang kepadamu, dan beliau sudah yakin, sudah ma'rifah. Kalau kita masih syariah, masih haqiqah, belum ma'rifah. Padahal al-yakin di dalam ayat ini maknanya adalah kematian. Artinya selama ente masih hidup, ente wajib ibadah. Kapan ente boleh enggak ibadah lagi kalau ente udah mati? Ini makna ayat. Dan ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir. Ketika penduduk syurga berkata kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa ayat setelahnya? Hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, kata Allah. Sehingga al-yakin datang kepada kami, barulah kami menyesal. Maksudnya apa? Kematian, kami menyesal setelah mati. Dulu kami enggak salat, enggak puasa, enggak berikan makan, kami duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Nah, dan juga athar dari para sahabat Nabi yang menegaskan bahwa al-yakin di sini adalah kematian. Ini beberapa contoh dari sekian banyak contoh yang menunjukkan bahayanya seseorang menafsirkan Al-Quran hanya bermodalkan bahasa Arab dan tidak merujuk kepada tafsir yang dijelaskan oleh para ulama dengan landasan dari ayat, hadis atau ucapan sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.